Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Pamulang, marilah kita beribadah kembali lagi di hari Minggu ini. Yuk, siapa yang kangen untuk ibadah bareng-bareng? Ya, banyak nih yang angkat tangan kayaknya. Tapi jangan lupa, kamu tetap harus absen di bawah, di komen di bawah, namanya siapa sama kelas dari mana. Sebelum ibadah, tetap fokus, jangan main handphone, jangan dimainin laptopnya, nggak boleh sambil makan. Pokoknya kita harus tetap khusyuk karena untuk Tuhan Yesus. Oke? Sekarang aku mau kenalin dulu. Di sini kita beribadah ditemenin sama Kakak Olin, ada Kakak Debbie, sama Inang Pasar Ibu, Bang Dohar, sama Bang Leon. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita untuk tutup mata sejenak, kita beribadah, kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Pimpin kami ya Tuhan, amin. Oke, selesai. Sekarang kita menyanyikan lagu diiringi oleh Bang Lolo sama Bang Bonar. Mari pertama dikepak-kepak tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Selanjutnya adik-adik, biar kita tambah bersemangat, mari kita bernyanyi lagu Ku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Ketentuan Allah akan 10 dasar titah. Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihani aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati titah-Nya atau firman-Nya.
Dengan demikian kita harus kasih dan percaya akan Dia, dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali kita kembali bersama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, satukan hati kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau bersama kami hingga saat ini, dan Tuhan telah menyatukan kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Jauhkan si iblis yang mengganggu kami agar kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca bersama yuk. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Ya, kita baca ya. Amsal 8 ayat 32 dari mulai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Sudah baca ya bersama-sama tadi? Adik-adik, kakak mau cerita dulu. Di sini adik-adik semua berbahagia nggak pagi ini? Wow, sukacita banget dengernya, berbahagia ya. Kakak juga tadi pagi bangun juga seneng banget, bahagia banget. Kenapa ya? Soalnya kakak bisa istirahat dengan nyenyak tadi malam, tidurnya enak. Padahal sekarang ini banyak banget orang-orang yang gak bisa tidur karena ada suatu hal, karena banyak hal yang mereka pikirkan. Kameta bahagia karena Kameta bisa beristirahat dengan nyenyak, dengan tidurnya dengan enak. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Ternyata banyak orang di dunia ini yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang unik. Adik-adik tahu nggak? Nih, ada orang yang senang sekali, sengaja mereka pergi berlibur untuk mencari keindahan alam. Mencari keindahan alam, merasakan ketenangan, kedamaian. Mereka berinteraksi dengan hewan dan tumbuhan, mereka senang banget. Itu orang-orang Jepang, mereka senang melakukan itu. Orang di Korea Selatan senang dan bahagia kalau mereka itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan waktu semaksimal mungkin. Mereka bisa belajar banyak hal, itu yang membuat mereka bahagia. Kalau orang di negara Finlandia, mereka senang dan bahagia kalau mereka bisa santai di rumah sambil makan keripik, minuman coklat, mereka nonton TV, dengerin musik, itu mereka senang. Kalau orang di Jepang tadi senang jalan-jalan, kalau orang Finlandia senang santai-santai. Orang Korea senang belajar banyak hal dan memanfaatkan waktu. Nah, setiap orang ternyata mencari kebahagiaannya walaupun dengan cara yang unik. Hari ini
Di Amsal 8 ayat 32 sampai 36 yang tadi kita bacakan, kita belajar untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Adik-adik tadi baca nggak? Ada kata bahagia ada berapa banyak di pembacaan kita tadi? Ada berapa? Coba cari-cari. Ya betul, ada 2. Di ayat yang keberapa? Iya, yang nyari yang benar ayat 32 dan ayat 34. Bagaimana ya cara kita supaya berbahagia? Bahagia yang gimana nih yang dimaksud? Bahagia yang gak bisa diambil orang. Kalau tadi orang Jepang, dia kalau pergi berlibur baru dia bahagia, kalau gak berlibur dia gak bahagia. Tapi ada nih bahagia yang gak bakalan bisa diambil-ambil sama orang, yang selalu ada di dalam hati kita. Bahagia, kita baca ya di ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Berarti orang yang berbahagia, yang diminta oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau memelihara dan mendengarkan Tuhan. Memelihara dan mendengarkan Tuhan. Kenapa ya seperti itu? Kok kita bisa bahagia kalau kita memelihara dan mendengarkan Tuhan? Karena firman Tuhan itu berisi didikan yang akan mengajarkan kita untuk menjadi bijak. Apa itu bijak? Bijak adalah ketika kita mengetahui perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Perbuatan yang benar dan yang salah, kita tahu itu. Walaupun kita masih kecil, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Dengan kita mendengarkan didikan dan ajaran, kita akan menjadi bijak. Lalu adik-adik, kita tidak akan salah memilih jalan, sehingga kita akan selalu berbahagia. Itu adik-adik ya, kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan hidup dan berkat dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar dan memelihara didikan Tuhan? Satu, ada 3 cara. Yang pertama, kita mau membuka hati kita untuk membaca Alkitab. Zaman now itu banyak banget dari kita, bahkan kalian. Jangan-jangan kalian yang masih TK sudah punya handphone sendiri nih. Handphonenya isinya apa? Isinya ada nggak? Handphonenya isinya ada nggak aplikasi Alkitab? Nah sekarang ini kakak lihat sedikit orang yang membaca Alkitab. Tapi banyak yang membuka handphone yang macam-macam isinya. Tapi Alkitabnya jarang kesentuh. Bahkan di rumah jangan-jangan ada Alkitabnya yang dari mulai beli sampai sekarang gak pernah dibuka. Makanya kertasnya masih lengket. Aduh, ampun deh. Bagaimana kita bisa tahu ajaran dan didikan Tuhan kalau kita tidak mau membuka Alkitab? Jadi adik-adik, di handphonemu kamu bisa bikin aplikasi Alkitab supaya kamu bisa membuka Alkitab dan membacanya. Itu pertama, kita mau membuka hati untuk membaca Alkitab. Ya adik-adik ya, harus mau baca Alkitab. Kalau yang belum bisa baca, minta bacain mamanya. Satu ayat. Dan adik-adik bisa mulai loh dari kitab Amsal ini. Karena kitab Amsal ini banyak sekali berisi didikan. Dan kalian tidak boleh mengabaikan didikan. Yang kedua adik-adik, kita buka Alkitab. Yang kedua kita mau merenungkan Alkitab itu. Kapan? Di setiap saat. Kalau membaca itu ada waktunya. Kalau merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Misalnya aja saat kita sedih, kok kita bisa bahagia? Saat kita sedih ada loh ayat Alkitabnya yang bisa membuat kita bahagia. Makanya Alkitab ini berisi didikan. Coba ya baca di Mazmur 37 ayat 4. Ternyata di Alkitab ini dikasih tahu di Mazmur 37 ayat 4 banyak banget. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi nggak perlu sedih. Kalau kita lagi males-males, emang ada didikan supaya kita jangan males-males di Alkitab ini Kak Meta? Ada. Kita buka di Amsal.
di Amsal 6. Mana nih Amsal nih? Amsal 6. Kakak buka ya, Amsal 6. Amsal 6 kita disuruh belajar loh dari seekor semut. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi di setiap saat ketika kita merenungkan firman Tuhan ini hadir untuk mendidik kita supaya kita jangan sedih, supaya kita jangan malas, dan supaya kita jangan melakukan yang tidak baik. Jadi adik-adik baca, renungkan firman Tuhan. Yang ketiga, selain itu, selain kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari media, dari kitab suci, kita juga bisa mendengarkannya dari orang-orang yang mengasihi kita. Seperti siapa? Orang tua kita yang di rumah. Dari papa, dari mama, dari orang-orang yang lebih tua. Kakak, abang, namburu, amang buru, bapak uda, inang uda, tulang, nan tulang, dan seterusnya. Yang mengasihi kita. Kita mau mendengar didikan mereka supaya kita bisa melakukan yang benar dan yang baik. Ya adik-adik ya. Nah, walaupun kadang-kadang kita dengar mereka cerewet, galak, tapi kita harus belajar sabar. Sabar untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang baik supaya kita tidak salah dalam memilih langkah kita. Nah, itu adik-adik, apa yang kita dapat kalau kita mendengarkan dan memelihara firman Tuhan? Tidak ada kerugian satupun. Karena tadi di pembacaan kita di Amsal 8, ingat Amsal 8 yang ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi Tuhan akan berkenan, Tuhan akan memberi berkat dan sukacita, menguatkan hatimu jikalau kamu mau mendengar, membaca, dan memelihara firman Tuhan. Demikian adik-adik, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil, kami tahu Tuhan memelihara dan mengasihi kami. Itu terbukti dari Tuhan memberikan didikan yang begitu berarti bagi kami melalui Alkitab yang kami baca, melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui orang-orang yang lebih tua yang mengasihi kami. Mereka menegur kami ketika kami salah, mereka memberi semangat kepada kami ketika kami melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Terima kasih ya Bapa, ajarkan kami semua, ajarkan anak-anak ini ya Bapa, untuk senantiasa mau membuka hatinya, mendengarkan didikan yang benar dari-Mu. Kiranya ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Ampunkanlah setiap dosa kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan adik-adik, kita menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin.